بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: الشهيد الرقيب. أما الشهيد فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن. Berikutnya nama Allah Asy-Syahid Ar-Raqib. Kata-kata Asy-Syahid dan nama Allah berulang disebutkan dalam beberapa tempat di Quran. Allah berfirman di antaranya dalam surah Al-Buruj ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu atas segala sesuatu syahid, maha menyaksikan. Kita sekarang sedang duduk bersimpu belajar, Allah menyaksikan. Kita siapkan bekal dari rumah untuk ke masjid, Allah menyaksikan. Kita perbaiki wudu untuk dapat sholat dengan sempurna, Allah saksikan. Ya, kita mencari saf terdepan, Allah saksikan. Syahid atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79, wa kafa billahi syahidah, cukuplah Allah sebagai penyaksi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innallaha yafsilu bainahum, dialah Allah sesungguhnya yang akan kelak memutuskan perkara antara mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahidun, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Itu makna syahid dalam bahasa Indonesia, menyaksikan. Wa amma ar-raqib, adapun kata-kata ar-raqib, ya, yang senantiasa memantau, terdapat dalam Quran pada 3 tempat. Qarana ma'ahu fi ahadihima isma syahid, di mana Allah dalam satu tempat tersebut mengikatkan kata-kata ar-raqib dengan kata-kata asy-syahid. Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqibah. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 1, sesungguhnya Allah atas apapun yang kalian, innallaha kana 'alaikum, akan yang kalian lakukan, raqibah, senantiasa memantau. Wa qala ta'ala, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqibah, dan dialah Allah atas segala sesuatu maha memantau. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan dahulu ketika aku masih hidup, aku senantiasa sebagai saksi atas mereka, wahai Tuhan. Ini ungkapan Nabi Isa terhadap kaumnya, kaum Nasara, Bani Israel. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau wafatkan aku kelak Tuhan, kunta antar raqib 'alaihim, engkaulah yang menjadi, ya, pemantau mereka kelak. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Dalam ayat ini Allah gabungkan antara nama ar-raqib dan nama asy-syahid. Tatkala aku hidup, aku yang bersaksi atas mereka, wahai Tuhan. Tatkala kau wafatkan saya, maka engkau lah yang menjadi pemantau mereka, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Dan makna kata-kata asy-syahid, apa itu makna asy-syahid? Al-muttali'u, maknanya ay al-muttali'u ala kulli syai'in, yang mengetahui atas segala sesuatu. Alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un, tak ada yang tersembunyi baginya sedikit jua pun, semua dia ketahui. Sami'a jami'al aswat, dia mendengar segala macam bentuk suara. Khafiyaha wa jaliyaha, suara yang perlahan, suara yang keras, suara yang disembunyikan, suara yang dijelaskan, dia tahu. Wa absara jami'al mawjudat, selain mendengar segala macam suara, mengetahui segala sesuatu, dia melihat segala yang ada. Daqiqaha wa jalilaha, melihat segala yang rumit, yang kecil-kecil, ya, dan apalagi yang besar-besar. Dia mengetahui segala sesuatu, bakteri-bakteri yang kecil, virus-virus yang kecil, ya, dia melihat. Apalagi yang besar, planet yang maha besar,
Ya, di jagat raya ini banyak benda-benda besar, banyak benda-benda kecil. Ya. Kata mereka ada alam mikro, ada alam makro. Allah mengetahuinya. Ya. Kemudian saghiraha wa kabiraha, baik dia kecil maupun besar. Wa ahata ilmuhu bikulli syai', ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi makna syahid bukan hanya sekedar menyaksikan belaka, ya, tapi makna asyahid, ya, mengetahui segala sesuatu, tak ada yang tersembunyi baginya. Mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu, yang kecil, yang besar, dan meliputi ilmunya segala sesuatu. Adapun kita, yang dalam diri kita saja tak tahu kita. Berapa jumlah rambut tak tahu, berapa jumlah ubanmu sekarang tak tahu. Coba hitung berapa ubanmu tak tahu juga. Berapa jumlah bulu yang ada pada tanganmu tak tahu. Berapa kutumu tak tahu. Yang dalam diri kita sendiri tak tahu. Ya. Berapa jumlah sel-selmu tak tahu. Subhanahu wa ta'ala alladzi syahida li'ibadihi wa li'ibadihi bima 'amiluh, dialah yang menyaksikan untuk hambanya dan atas hambanya apa yang mereka kerjakan, kebaikan atau keburukan. Wa ma'na ar-raqib, dan makna ar-raqib ya ay al-muttali' ala ma akan tusdur, dialah yang mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Dalam dada kita ini banyak yang kita sembunyikan, kita rahasiakan, kita simpan, Allah mengetahuinya. Apa yang mau kita lakukan berupa kebaikan atau keburukan, Allah mengetahuinya. Ya, kita simpan dalam hati kita, Allah melihatnya, mengetahuinya. Itu makna ar-raqib. Al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat. Ya, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang maha kuasa atas segala jiwa, mengetahuinya dengan apa yang diperbuat setiap jiwa. Alladzi hafizal makhluqat wa ajraha ala ahsani nizam, dialah menjaga seluruh makhluknya, yang telah mengatur bagi mereka dengan sebaik-baik aturan. Ahsana nizamin wa akmala tadbir, pengaturan yang maha dahsyat kesempurnaannya, sempurna. Segala sesuatu diatur. Jadi makna raqib bukan sekedar mengawasi belaka, tidak, ya. Tapi maknanya lebih dalam daripada itu, dia mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Ya, menyaksikan atas segala perbuatan hamba, menjaga seluruh makhluknya, mengatur semua makhluknya dengan sebaik-baik aturan. Subhanallah, agar dapat mereka melangsungkan kehidupan mereka, ya, dengan sebaik-baik aturan. Dialah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, dalam diri kita perhatikan, Allah buat kulit yang tipis, sensitif. Subhanallah. Ya, dibuat berwarna-warni kulit tersebut. Ada hitam, ada putih, ya, ada yang merah. Aneka ragam ini membuat keindahan. Sebagaimana indahnya pelangi karena beragam. Manusia ini indah karena beragam warna kulitnya. Subhanallah. Dan dia buat kulit manusia tipis agar manusia tak tahan, kecuali harus dengan pakaian. Dengan pakaian tersebut dia ciptakan berbagai macam sarana. Pakaian yang indah-indah, sebagian dari bulu binatang, sebagian dari kapas. Mereka berganti-ganti. Subhanallah. Mereka tak tahan kena hujan, tak tahan kena panas. Indah kulit yang Allah ciptakan bagi manusia. Tapi lihatlah hewan, lihatlah ayam, tak perlu kita siapkan baju untuk ayam. Allah ciptakan dia kulit dengan bulu-bulu yang begitu lebat tebalnya, dapat menyimpan kehangatan ketika dingin, hujan, dan seterusnya. Ketika cuaca, subhanallah, kena hujan, ya,
Allah ciptakan binatang-binatang dengan kulit-kulit tebal-tebal. Semuanya dengan hikmah. Perhatikan tapak kaki kita, begitu lembutnya. Tak kuat untuk menginjak benda-benda yang berat, benda-benda yang tajam. Sedikit kena duri terluka. Bandingkan dengan tapak kuda. Subhanallah. Bandingkan dengan tapak kaki unta, tapak kaki binatang. Subhanallah. Dia ciptakan jari-jari kita begitu idealnya. Bayangkan dengan jari-jari kambing yang akan kita sembelih nanti dulu kurban. Tak ada seperti kita gini jari-jari kambing. Kita makan dengan nikmat. Subhanallah. Mereka tak mampu mengambil makanan begini. Allahu Akbar. Dia buat ada yang mirip-mirip dengan manusia supaya manusia bersyukur. Apa yang mirip manusia? Kerah yang makannya pun sama dengan cara seperti ini, tapi dia bedakan kerah dengan manusia. Dikasih ekor. Ada yang tak berekor, Ustaz. Dibuat Allah Subhanahu wa taala wujudnya beda dengan kita. Dibuat bulu yang tebal. Subhanallah. Kadang-kadang kakinya dan tangannya sama panjangnya. Tak mampu kita memegang dahan-dahan dengan kaki kita. Tapi lihatlah bagaimana kerah mampu bergantung dengan kaki-kakinya. Kaki dan tangan mirip-mirip belaka. Subhanallah. Ya, ini semua dengan nama Allah Jalla wa Ala Ar-Raqib, yang mengatur segala sesuatu dengan keagungannya yang begitu dahsyat, keteraturannya. Wa raqibun lil mubsirati. Ya, dia senantiasa dapat memantau segala sesuatu yang dapat terlihat. Bi basarihi alladhi la yaghibu anhu syai'un, dengan penglihatannya yang tak akan ada yang lenyap daripada penglihatannya. Wa raqibun lil masmu'at, dan dia Maha memantau segala suara. Bi sam'ihi alladhi wasi'a kull syai', dengan pendengaran yang mencakup segala sesuatu. Tatkala kita merintih sendirian di kamar dalam kegelapan malam, berdoa bermunajat, istri kita pun tak tahu, dia tahu, dan dia mendengar. Dia mendengar suara Dzannun dalam perut ikan paus. Dia mendengar suara Nabiullah Musa ketika dikejar-kejar Firaun, lari jauh tak tahu di mana berada, sudah jauh di negeri yang asing, kelaparan, kehausan, bersandar di bawah pohon. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan, sungguh aku begitu butuh bantuanmu. Betapa butuhnya aku kepada bantuanmu. Dia dengar rintihan Musa, dia datangkan bantuannya. Dia dengar rintihan Dzannun, Yunus ibn Matta, dia datangkan bantuannya. Dan begitu seterusnya. Nikmat punya Tuhan Allah Jalla wa'ala. Nikmat luar biasa. Dan inilah obat daripada segala macam penyakit. Subhanallah. Ini punya Tuhan Allah, yang dia tahu bagaimana kedahsyatan Tuhannya, kebaikannya, kelembutannya, keperkasaannya, pemantauannya. Dia menjadi orang yang paling kuat hatinya, paling dahsyat ketergantungannya, paling berharap hanya kepadanya. Ya. Wa raqibun lil masmu'ati alladhi bisam'ihi alladhi wasi'a kulla syai'in wa raqibun ala jamil makhluqat, dan dialah yang memantau segala makhluk bi'ilmihi, dengan ilmunya, al-muhiti bi kulli syai', yang meliputi segala sesuatu ilmunya.